Halo guys, di sini kita akan membahas materi bab 2. Inilah kelompok saya. Silakan disimak. Definisi desa. Desa atau kampung merupakan kata yang tidak asing bagi kita. Desa dapat diartikan sebagai wilayah yang jauh dari kota, mata pencaharian penduduknya yang berupa petani, udaranya yang masih sejuk dan daerahnya masih alami. Berikut ini definisi desa menurut beberapa ahli. A. Bintarto 1983. Desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan faktor yang mempengaruhi tersebut seperti potensi yang ada, kondisi fisik, kondisi sosial, kebijakan yang diambil, melakukan manusia terhadap alam dan lainnya. B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Perkembangan dan unsur-unsur desa. Potensi merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk hal positif. Dengan potensi yang tinggi, suatu desa dapat berkembang baik. Potensi yang dimiliki dari desa satu dengan lainnya berbeda. A. Perkembangan desa menurut Suparmini 2012.10. Perkembangan desa berdasarkan potensinya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Desa dengan potensi tinggi. Desa dengan potensi tinggi adalah desa yang memiliki lahan pertanian subur, topografi datar dan agak miring, dilengkapi dengan fasilitas irigasi yang teknis. Dengan potensi yang dimilikinya, desa ini dapat berkembang lebih lanjut. 2. Desa dengan potensi sedang. Desa dengan potensi sedang adalah desa yang memiliki lahan pertanian agak subur, irigasi sebagian teknis, sebagian non-teknis, dan topografi yang tidak rata. 3. Desa dengan potensi rendah. Desa dengan potensi rendah memiliki lahan pertanian tidak subur, topografi yang berbukit, sumber air sulit, dan perairan sawah yang tergantung pada curahan hujan. Maju dan berkembangnya suatu desa bergantung pada beberapa faktor, yaitu 1. Potensi yang memiliki oleh desa. 2. Integrasi antara desa dan kota, serta 3. Lokasi desa terhadap wilayah yang telah maju dan sekitarnya. Unsur-unsur desa. Menurut Suparmini 2012.11, unsur-unsur desa adalah sebagai berikut. 1. Daerah. Suatu desa terdiri dari tanah produktif dan non-produktif, serta penggunaannya, lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. 2. Penduduk. Suatu daerah yang tidak ada penduduknya tidak dapat dikatakan sebagai desa. Penduduk merupakan unsur dalam suatu desa. Dengan penduduk, suatu desa dapat hidup, perkembangan, dan pertumbuhan. 3. Tata kehidupan. Tata kehidupan berkaitan dengan hubungan kekerabatan tradisional, tradisi, norma dan norma yang berlaku, dan sebagainya. Ketiga unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Daerah merupakan tempat yang luas tertentu di mana penduduknya hidup. Penduduk dapat menggunakannya untuk bertahan hidup sesuai dengan tata kehidupan yang baik. 3. Karakteristik desa. Karakteristik desa merupakan ciri-ciri khusus yang ada pada desa yang membedakan dengan kota. Karakteristik desa diantara lainnya sebagai berikut. 1. Sistem pertanian tradisional. Penduduk desa belum banyak mengenal teknologi, sehingga pengelolaan pertanian masih mengandalkan sistem tradisional.
2. Mata pencarian di sektor pertanian. Masyarakat desa pada umumnya bekerja sebagai petani, perkebunan, peternakan tradisional, dan lainnya. Meskipun ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, pamong desa, dan pedagang, namun pekerja pokoknya adalah sebagai petani. C. Perbandingan penduduk dengan luas lahan. Penduduk desa memiliki lahan yang cukup luas. Lahan-lahan tersebut dikembangkan untuk usaha pertanian, perkebunan, atau perikanan. Melalui lahan yang luas tersebut, penduduk mengandalkan kehidupannya. 4. Kehidupan kekerabatan yang masih kuat. Penduduk desa pada umumnya berasal dari keturunan. Mereka menikah dan memiliki keturunan, kemudian menetap di desa tersebut. Hubungan kekerabatan yang kuat ini dapat dilihat pada kehidupan sosial, seperti sikap saling menghargai, menyapa saat bertemu, gotong royong, dan saling menolong. Suatu desa dapat memiliki hubungan kekerabatan yang lebih erat dibandingkan dengan desa lainnya di luar batas wilayahnya. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya faktor, seperti pengaruh teknologi yang memengaruhi karakteristik dan kehidupan penduduk. Klarifikasi pengembangan desa. Yang pertama, internet sebagai penyedia bahan pangan dan potensi alam. Di hinterland terbagi ada tiga, yaitu swakarya, swambada, dan swasembada. Ciri-cirinya swadaya bergantung pada alam, berupa fotografi, masih bergantung sama pemerintahan, pendidikan rendah. Lalu ciri-cirinya swakarya tidak bergantung pemerintahan, pendidikannya sudah maju, ada istiadat sudah maju. Lalu ciri-cirinya swasembada, yaitu ada istiadat memudar, potongannya lebih erat dan lebih optimal dari swakarya dan swadaya. Permasalahan desa yaitu geografi, pemerintahan, kondisi masyarakat. Lalu unsur apa saja dalam pembangunan desa? Masyarakat ikut menggunakan teknologi dan timbul gagasan ide. Cara mengatasi pembangunan desa yaitu pemerintahan tidak membedakan penduduk kota dan desa dalam melakukan pembangunan. Subbab yang kedua adalah kota. Yang pertama, definisi kota. Wilayah perkotaan merupakan wilayah pusat pemerintahan, industri, jasa, pendidikan, kesehatan, dan non-pertanian. Yang kedua, karakteristik kota. Karakteristik kota dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik fisik kota dan karakteristik sosial. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik fisik kota. Itu merupakan pusat perekonomian, pusat pemerintahan, alun-alun di pusat kota, pusat pendidikan dan kesehatan, bangunan dominan gedung. Lalu yang kedua, karakteristik sosial kota, yaitu mata pencarian non-agraris dan kondisi masyarakat heterogen. Lalu masyarakat bersifat individualisme, hubungan sosial bersifat Gesellschaft, segresi keruangan, tidak terikat norma agama dan sosial. Yang ketiga, klasifikasi kota. Penggolongan klasifikasi kota didasarkan oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, fungsi wilayah, luas kota, atau lainnya. Berikut adalah datanya. Kota berdasarkan tahap perkembangan, yaitu meliputi tahap neopolis. Tahap neopolis itu wilayah yang sedang berkembang dan telah diatur ke kehidupan kota. Yang kedua, tahap polis, kota yang masih memiliki ciri agraris. Yang ketiga, tahap megapolis, yaitu wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang berdekatan. Yang keempat, tahap tiranopolis, yaitu kota yang telah mengalami kemunduran moral dan akhlak. Lalu tahap nekropolis. Nekropolis itu kota yang kehidupannya mulai sepi dan ditinggalkan oleh penduduknya.
Lalu selanjutnya kota berdasarkan fungsinya, yaitu ada 2, kota sebagai pusat perdagangan dan kota sebagai pusat kebudayaan. Lalu ada permasalahan pengembangan kota, yaitu masalah penguasaan tanah, kelestarian lingkungan, penyediaan prasarana kota dan wilayah, masalah transportasi, penegakan hukum, pengendalian konversi, penggunaan tanah sawah. Lalu yang terakhir, pengaruh pengembangan kota, yaitu meliputi letak. Letak merupakan faktor yang menentukan berkembang atau tidaknya suatu kota. Lalu iklim dan relief. Suatu kota yang memiliki iklim terlalu kering atau basah sulit berkembang. Lalu sumber daya alam. Sumber daya alam ini merupakan daya dorong bagi pertumbuhan kota dan kota di sekitarnya. Lalu selanjutnya penduduk. Penduduk itu merupakan modal dasar dalam pembangunan. Jadi kalau gak ada penduduknya ya sulit buat bangun-bangun gitu. Terus selanjutnya ada teknologi dan informasi. Merupakan kemajuan teknologi yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota. Berkembang karena pengaruh teknologi dan informasi. Wilayah perkotaan atau suatu urban area menjadi lebih luas karena faktor jarak dan ruang bukan lagi faktor penghambat. Lalu selanjutnya fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung ini diantaranya adalah bandara, pelabuhan, terminal, dan jalan raya. Ini merupakan sarana penghubung antara kota yang satu dengan kota yang lain. Struktur ruang desa dan kota. Struktur ruang desa. Pedesaan menunjukkan bagian dari suatu wilayah yang memperlihatkan penggunaan lahan dengan ciri tertentu, baik untuk saat ini maupun masa lampau. Lahan di desa pada umumnya dimanfaatkan sebagai kehidupan sosial dan ekonomi. Penggunaan lahan untuk kehidupan sosial, misalnya sekolah, tempat ibadah, rumah, rekreasi, olahraga, dan lainnya. Penggunaan lahan untuk kehidupan ekonomi seperti bertani, berkebun, perdagangan, atau berternak yang pada umumnya dilakukan di luar perkampungan. A. Pola permukiman perdesaan. Pola distribusi penduduk desa dipengaruhi oleh kondisi tanah, ketersediaan air, topografi, dan sumber daya alam yang ada di desa. Pola distribusi permukiman desa kaitannya dengan bentangan alam yang dapat diklasifikasikan menjadi berikut. Pertama, pola terpusat. Bentuk permukiman terpusat merupakan permukiman yang mengelompokkan. Pola permukiman seperti ini banyak dijumpai di daerah yang tanahnya subur. Topografi datar, misalnya dataran rendah yang menjadi tujuan penduduk tinggal. Ketersediaan air merupakan faktor yang berpengaruh dalam membentuk pola permukiman ini. Pola permukiman terpusat juga terjadi pada daerah yang tingkat keamanannya dan kenyamanannya rendah. 2. Pola tersebar. Permukiman dengan pola tersebar merupakan bentuk permukaan yang terpencar atau menyebar di daerah desa. Permukiman yang menyebar ini berada di areal pertanian dengan dilengkapi fasilitas pertanian seperti gedung, kandang ternak, penggilingan, dan sebagainya. 3. Pola linier atau memanjang. Pola linier merupakan permukaan yang memanjang di kanan dan kiri jalan, sungai, atau pantai. Penduduk yang mendirikan pola memanjang ini bertujuan untuk mendekati jalur transportasi seperti jalan, sehingga memudahkan mobilitas mereka. 4.
pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu. Permukaan dengan pola mengelilingi pusat fasilitas dapat ditemukan di dataran rendah yang memiliki fasilitas umum. Fasilitas tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk seperti sumber air, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya. B. Pengaruh lahan untuk kegiatan ekonomi. Penggunaan lahan desa untuk kegiatan ekonomi terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, peternakan, dan kehutanan. Pola penggunaan lahan di desa didominasi oleh kegiatan pertanian, baik pertanian tradisional maupun yang telah menggunakan teknologi modern. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pertanian berpindah. Pertanian berpindah merupakan sistem pertanian dengan cara berpindah-pindah atau shifting cultivation. Sistem pertanian ini dilakukan oleh penduduk desa yang masih tradisional dan menggunakan alat sederhana. Lahan diperoleh dengan cara menebang dan membakar hutan. 2. Pertanian menetap. Apabila jumlah penduduk bertambah, lahan pertanian harus diubah menjadi lahan menetap. Hal ini bertujuan supaya sumber daya alam yang digunakan secara merata dan berkelanjutan. Pertanian dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Pertanian dalam arti luas tidak hanya meliputi kegiatan cocok tanam, tapi juga kegiatan perkebunan. Sementara pertanian dalam arti sempit merupakan kegiatan bercocok tanam. Struktur ruang kota. Menurut Canfield dalam Nusa, kegiatan utama yang berperan dalam pengembangan kota yaitu A. Perdagangan. Perdagangan memiliki kebutuhan tenaga kerja dan konsumen yang spesifik dan berhubungan dengan kegiatan lain. B. Industri memiliki kebutuhan yang dekat dengan kota untuk alasan kebutuhan tenaga kerja, pelayanan transport dan pasar. C. Permukiman sebagai pengguna lahan terbesar di suatu kota. Lalu ada teori konsentris, yaitu pertama kali dikembangkan oleh E.W. Burgess, menyatakan bahwa suatu kota akan terdiri zona-zona yang konsentris dan masing-masing zona sekaligus mencerminkan tipe pengguna lahan yang berbeda. Yang pertama, daerah pusat kegiatan merupakan pusat semua kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan informasi. Lalu ada zona peralihan, merupakan daerah mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas kota. Ketiga, zona perumahan para pekerja. Daerah ini banyak ditempati oleh pekerja yang berpenghasilan yang ditandai adanya rumah berukuran kecil, kontrakan atau kos. Keempat, zona permukiman. Yang lebih baik, daerah ini merupakan pantas rumah penduduk dengan tingkat ekonomi kelas menengah atas. 5. Zona pengadu. Daerah ini merupakan hinterland atau daerah pembatasan desa dan kota. Penduduknya daerah ini bekerja di kota, tetapi tinggal di pinggir kota. B. Zona ketinggian bangunan. Teori ketinggian bangunan diusulkan oleh Bezel. Bezel berpendapat bahwa ketinggian bangunan di kota perlu diperhatikan. C. Teori sektor. Teori sektor itu ada 5, yaitu daerah pusat kota, zona of wholesale like manufacturing. 3. Zona pemukiman kelas rendah. 4. Kelas menengah. 5. Zona pemukiman kelas tinggi. Konsep interaksi desa dan kota. Seperti yang kita ketahui, perkotaan dan perdesaan pada dasarnya merupakan bentang lahan wilayah yang saling berhubungan melalui keterkaitan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan, di mana posisi masing-masing itu sebagai penyangga yang diperhitungkan keberadaannya. Hal ini juga diberlakukan pada kota yang berperan sebagai pengembangan desa.
interaksi desa dan kota tidak hanya sebatas pada kegiatan manusianya saja, namun juga dapat berupa proses perpindahan barang atau informasi dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya. Nah, interaksi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat 3 pengertian interaksi. Yang pertama, hubungan timbal balik yang terjadi antara 2 wilayah atau lebih. Yang kedua, hubungan timbal balik antara wilayah menyebabkan pergerakan barang, informasi, dan manusia. Yang ketiga, hubungan timbal balik menyebabkan permasalahan baru, pengaruh positif atau negatif, gejala, dan ketampanan. Nah, di dalam interaksi kota dan desa juga terdapat faktor pendorong, faktor penarik. Faktor pendorong itu pertama ada pengangguran, kedua pelayanan sosial miskin, ketiga kehidupan sosial miskin, keempat kurangi kebebasan. Terus faktor menariknya kesempatan kerja, pelayanan sosial bagus, kehidupan sosial bagus, longgarnya kebebasan. Sebagai suatu wilayah yang saling berinteraksi, masing-masing wilayah memiliki peran. Peran kota dalam pembangunan desa yaitu sebagai pusat pembelanjaan, kedua sebagai pusat pelayanan yang lebih tinggi, ketiga pusat pemasaran produk perdesaan, keempat pusat penyediaan kebutuhan pertanian. Sementara peran desa dalam pembangunan kota, sumber bahan pangan, pusat interaksi bagi penduduk kota, penyedia tenaga kerja. Nah, di dalam interaksi desa dan kota itu terdapat sebab terjadinya, di mana interaksi menekankan pada terjadinya ketergantungan di antara beberapa area dan berimplikasi pada terjadinya perpindahan komoditas barang manusia. Wujud interaksi ini ditandai dengan adanya urbanisasi, ruralisasi, sirkulasi, dan pengaju atau yang biasanya disebut dengan komuter. Nah, terus terdapat juga bentuk interaksi desa, di mana digambarkan oleh Yunus Rahayu, yaitu ada 3. Pertama, interaksi seimbang atau balance interaction, di mana wilayah A dan B yang saling mempengaruhi tetapi tidak bergantung sama satu sama lain. Yang kedua adalah interaksi yang tidak seimbang atau imbalance interaction, di mana wilayah A mempengaruhi wilayah B tetapi tidak bergantung pada wilayah B, tetapi wilayah B bergantung pada wilayah A. Yang ketiga, wilayah A dan B saling bergantung atau yang disebut dengan interferensi. Lalu ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi desa dan kota. Yang pertama, wilayah yang saling melengkapi atau yang disebut dengan regional complementary. Yang kedua, kesempatan melakukan intervensi atau interfering opportunity. Yang ketiga, kemudahan perpindahan barang atau yang disebut dengan spatial transferability. Lalu ada juga teori interaksi. Teori interaksi yaitu interaksi antara 2 wilayah yang dimana ada produsen dengan konsumen dan dengan barang-barang yang dibutuhkan terdapat pergerakan, di mana produsen biasanya terletak pada lokasi tertentu yang strategis dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Lalu untuk transaksi produsen dan konsumen melakukan pergerakan terlebih dahulu. Frekuensi gerakan produsen dan pelanggan dipengaruhi oleh threshold. Threshold itu adalah jumlah minimal yang dibutuhkan. Luas sempitnya interaksi itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tingginya threshold. Kedua, kepadatan penduduk. Ketiga, daya beli penduduk. Keempat, keterjangkauan produk. Nah, di dalam teori interaksi ini terdapat 2 teori. Pertama, teori gravitasi. Teori gravitasi dikemukakan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1687 dalam hukum fisika. Teori gravitasi berkaitan dengan hukum gaya tarik menarik 2 buah benda, di mana kekuatan tarik menarik besarnya berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda
dan berbanding terbalik dengan kuadrat corakan. Jika ditetapkan dalam rumus Rayleigh itu dapat pertama, kondisi penduduk atau tingkat ekonomi tiap-tiap wilayah relatif sama. Kedua, kondisi alam atau relatif kedua wilayah relatif sama. Ketiga, keadaan sarana dan prasarana transportasi kedua wilayah relatif sama. Ini adalah rumus dari teori gravitasi dan contoh soalnya. Lalu yang kedua adalah teori titik henti, di mana teori ini dimodifikasi dari teori gravitasi oleh Rayleigh. Teori ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pola interaksi antara dua wilayah dan dapat memperkirakan penempatan lokasi suatu industri atau pusat pelayanan. Teori ini dapat digunakan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu pertama, keadaan ekonomi penduduk relatif sama. Kedua, topografi wilayah datar. Ketiga, sarana prasarana transportasi yang memadai. Yang keempat, daya beli masyarakat yang sama. Dan ini adalah rumusnya dan juga contoh soalnya. Pak, interaksi, perkembangan jaringan transportasi dan perkembangan wilayah telah meningkatkan interaksi desa kota. Meningkatkannya interaksi juga disebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi penduduk. A. Dampak interaksi bagi desa. Interaksi antara dua wilayah atau lebih yang berbeda akan berpengaruh pada masing-masing wilayah, sehingga terjadinya perubahan tidak terelakkan. Dampak positif interaksi bagi desa. Meningkatkannya taraf pendidikan penduduk karena fasilitas pendidikan banyak dibangun. Yang kedua, informasi dan perkembangan. Kedua, lebih mudah menyebar ke desa. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur semakin maju sebagai pendukung pembangunan di desa atau kota. Yang keempat, produktivitas desa semakin meningkat dengan adanya teknologi. Yang kelima, pengolahan hasil pertanian dapat dilakukan dengan tepat. Dampak negatif interaksi bagi desa. Yang pertama, orientasi pertanian di desa luntur karena modernisasi kota. Yang kedua, meningkatkannya konsumerisme akibat mengikuti gaya hidup kota. Yang ketiga, tenaga kerja produktif pertanian berkurang karena lebih tertarik bekerja di sektor industri. Yang keempat, berubahnya tata guna lahan desa dari pertanian ke non-pertanian akibat perluasan kota. Yang kelima, budaya kota cenderung mengubah budaya kota yang cenderung bertentangan dengan tradisi desa. Yang B, dampak interaksi bagi kota. Salah satu dampak interaksi desa kota adalah meningkatkannya penglaju dan pendatang yang menetap di kota. Dampak positif interaksi bagi kota. Kebutuhan pangan kota tercukupi yang sebagian besar berasal dari desa. Yang kedua, terpenuhinya tenaga kerja produktif yang berasal dari desa. Yang ketiga, produk industri kota dipasarkan sampai ke pelosok sehingga keuntungan lebih besar. Meningkatkan keuntungan, maka pembangunan dapat berjalan lancar. Terbukanya perluasan usaha di berbagai sektor. Dampak negatif interaksi bagi kota. Yang pertama, pendatang yang berlebihan menimbulkan masalah baru kota seperti sungai. Yang kedua, jumlah penduduk yang banyak membuat sulit menerapkannya tata ruang kota yang telah direncanakan. Yang ketiga, harga tanah menjadi lebih mahal karena kebutuhan yang terus meningkat. Yang keempat, penurunan kualitas lingkungan karena pengolahan yang tidak memperhatikan aspek ekologi. Yang kelima, meningkatkannya kriminalitas akibat tidak tersedia lapangan kerja yang sesuai.
Interaksi desa kota dalam pembangunan. Interaksi desa dan kota ini merupakan hubungan dua wilayah yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu wilayah mengalami gangguan, maka terganggu pula wilayah lainnya. Peran interaksi desa kota dalam pembangunan. Yang pertama, hubungan desa dan kota semakin lancar, seperti perpindahan barang, informasi, dan manusia. Yang kedua, meningkatnya perdagangan sehingga keuangan semakin besar. Yang ketiga, pendapat penduduk meningkatkan sehingga daya beli pendidikan dan kesehatan juga meningkat. Yang keempat, sebagai penunjang pembangunan infrastruktur sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan lancar. Yang kelima, kebutuhan desa dan kota sama-sama